Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Oke, dari tayangan tadi dapat kita lihat bahwa perundungan itu memiliki banyak bahaya jika terjadi di lingkungan sekolah. Anak-anakku, saat ini Ibu akan jelaskan secara rinci dampak perundungan yang akan terjadi pada korban. Dampak yang pertama adalah memungkinkan terjadinya masalah mental. Korban bullying atau perundungan biasanya akan memiliki gangguan depresi dan kecemasan. Hal ini karena meningkatnya perasaan sedih dan kesepian pada dirinya. Karena di sekolah dia itu dirundung, dia itu dihina, dia itu dicela, sehingga dirinya itu makin sedih dan sepi. Selain itu, perlakuan bullying yang diterimanya juga akan mengubah pola tidurnya, pola makan, hilangnya minat akan aktivitas yang biasa mereka nikmati, dan bahayanya permasalahan ini akan dialaminya secara jangka panjang hingga dia dewasa. Dampak yang kedua adalah memicu masalah kesehatan. Sebab adanya perlakuan kasar di lingkungan sekolah atau ucapan yang membuatnya depresi, itu akan membuat dirinya tidak berminat untuk melakukan berbagai hal seperti makan. Biasanya orang yang mengalami perundungan itu akan kehilangan nafsu makan. Hal itu akan membuatnya mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah dan akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Dampak yang ketiga adalah menjadi takut untuk pergi ke sekolah. Merasa takut dan malas untuk berangkat ke sekolah karena anak yang mengalami bullying itu cenderung tidak mau bertemu lagi dengan orang yang sudah merundungnya atau membulinya. Anak yang mengalami bullying juga lebih mungkin untuk berbohong untuk menutupi perilaku yang diterimanya. Jadi biasanya mereka tidak berani untuk mengatakan atau melaporkan kepada guru karena mereka takut, tapi mereka juga tidak mau untuk berangkat ke sekolah karena mereka tidak mau bertemu lagi dengan teman yang membulinya. Dampak yang keempat adalah mengalami penurunan prestasi akademik. Hal ini bisa terjadi akibat korban tidak memiliki keinginan lagi untuk belajar
atau merasa kesulitan untuk fokus dalam menerima pembelajaran. Karena masalah yang dihadapinya, karena dia itu sedih, karena dia itu depresi, sehingga dia tidak ada motivasi lagi untuk belajar. Dan dampak yang kelima adalah berpikiran untuk membalas dendam. Ini adalah dampak yang paling serius yang akan dialami oleh korban dari perundungan. Sebab korban mungkin berpikiran untuk melakukan kekerasan pada orang lain sebagai upaya balas dendam atas perundungan yang dialami. Mungkin sebenarnya korban ini adalah orang yang lembut, orang yang baik, tapi karena tekanan-tekanan yang didapatkan, karena penghinaan yang dia dapatkan, dan emosi-emosi yang tidak tersalurkan, pada akhirnya mereka akan melakukan balas dendam untuk meluapkan emosinya. Ini adalah dampak yang paling berbahaya. Anak-anakku, itu tadi dampak yang mungkin terjadi ketika seseorang mengalami perundungan. Untuk itu, perundungan itu sangat berbahaya jika dibiarkan terjadi. Mari kita sama-sama hindari diri kita dari perilaku perundungan agar kita dapat sekolah dengan nyaman, memiliki teman-teman dengan nyaman, dan kita memiliki kesehatan jiwa yang sehat. Sekian pemaparan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.